Perang Klan, legenda hati yang hilang. Kamera dibuka dengan pemandangan udara dari fjord yang luas, dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju. Suara angin sedingin es bercampur dengan gemuruh drum di kejauhan. Perlahan, fokus turun ke pantai, di mana ratusan Viking bersiap untuk pertempuran. Narator dengan suara yang dalam dan kuat memperkenalkan adegan tersebut. Di zaman dewa dan monster, ketika darah menjalin aliansi dan nasib diputuskan pada ujung pedang, dua klan saingan bentrok untuk menguasai tanah suci. Tetapi pengkhianatan yang sebenarnya tidak akan datang dari bayang-bayang, tetapi dari hati yang pernah bersumpah setia. Klan-klan Yörnulf dan Skalvik telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Persaingan itu kuno, lahir dari perselisihan atas wilayah dan kejengkelan yang dilupakan oleh waktu, tetapi tetap hidup oleh kebencian. Hati Jotun, artefak suci yang dikatakan memberikan kekuatan absolut, diyakini tersembunyi di pegunungan Skaldvik. Dan sekarang, desas-desus menunjukkan bahwa dia telah ditemukan. Hjalmar, Jarl Klan Yörnulf, adalah seorang pejuang yang ganas dan ahli strategi yang brilian. Dia telah mengumpulkan anak buahnya untuk invasi terakhir, bersumpah bahwa hati Jotun akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Di sisi lain, Astrid, Jarl muda Skalvik, memimpin para prajuritnya dengan kelicikan dan tekad. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya karena usia dan jenis kelaminnya, Astrid telah mendapatkan rasa hormat dari klannya melalui kemenangan dalam pertempuran sebelumnya. Menjelang konfrontasi, kedua pemimpin sedang mempersiapkan pasukan mereka. Hjalmar mengangkat pedangnya di depan anak buahnya, mengucapkan kata-kata keberanian. Hari ini, saudara-saudaraku, kita akan mengklaim apa yang menjadi hak kita. Kemuliaan datang bukan kepada mereka yang ragu-ragu, tetapi kepada mereka yang berjuang. Anak buahnya meraung sebagai tanggapan, memenuhi lembah dengan keributan mereka. Astrid, pada gilirannya mengumpulkan prajuritnya di sekitar api unggun besar. Tanah ini milik kita. Tidak ada penyerbu yang akan mengambilnya selama ada darah yang mengalir melalui pembuluh darah kita. Ingat, kita berjuang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak-anak kita dan untuk para dewa yang membimbing kita. Api terpantul di matanya yang bertekad, dan anak buahnya menanggapi dengan teriakan persetujuan. Konfrontasi dimulai saat fajar. Para prajurit di kedua sisi menghantam seperti ombak yang mengamuk di bebatuan. Suara logam melawan logam dan teriakan perang memenuhi udara. Hjalmar di tengah kekacauan mencari Astrid, yakin bahwa mengalahkannya akan mendemoralisasi musuh-musuhnya. Namun, Astrid adalah petarung yang kejam. Ketika mereka akhirnya bertemu, pedang mereka bersilangan dengan kemarahan yang sepertinya menggemakan guntur para dewa. Saat darah para prajurit mewarnai salju menjadi merah, ancaman baru muncul. Tanah bergetar dan raungan binatang membungkam pertempuran. Dari pegunungan, pasukan Draugr, prajurit mayat hidup, muncul. Matanya bersinar dengan api biru dan senjatanya diselimuti dingin yang tidak wajar. Mereka tidak akan membedakan sekutu dari musuh. Klan, bingung dan ketakutan, mundur sejenak. Hjalmar dan Astrid saling menatap, masing-masing menunggu yang lain untuk mengusulkan solusi. Akhirnya Astrid yang berbicara, "Jika kita terus berjuang, kita semua akan mati. Draugr hanya bisa dikalahkan jika kita menyatukan kekuatan kita." Hjalmar ragu-ragu. Rasa laparnya akan kekuatan hati Jotun sangat besar, tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa Draugr adalah ancaman yang lebih besar. Dengan enggan dia setuju, dan kedua klan membentuk aliansi sementara. Pertempuran melawan Draugr sangat brutal. Mayat hidup tampak tidak ada habisnya,
Tetapi kombinasi strategi dan keterampilan kedua klan mulai membalikkan keadaan. Hjalmar memimpin serangan frontal, berjuang dengan kapaknya yang kuat, sementara Astrid mengatur penyergapan dan pukulan bedah untuk mengacaukan musuh. Selama jeda sejenak, saat mereka memperkuat pertahanan mereka, kedua pemimpin berbagi dialog singkat tentang warisan dan biaya perang. Hjalmar mengaku bahwa kebencian di antara klan bukan hanya warisan, tetapi beban yang dia tidak tahu apakah dia bisa melepaskannya. Selama konfrontasi, mereka menemukan bahwa Draugr dikendalikan oleh seorang penyihir gelap, Skallagrim, yang mencari hati Jotun untuk dirinya sendiri. Astrid dan Hjalmar memutuskan bahwa untuk mengalahkannya mereka harus mencapai artefak di depannya. Dengan kelompok elit kecil, mereka menjelajah jauh ke pegunungan, sementara prajurit mereka menahan Draugr. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Kelompok itu menghadapi jebakan, makhluk mengerikan, dan perbedaan mereka sendiri. Selama penyeberangan, Hjalmar dan Astrid mengembangkan rasa saling menghormati. Dia mengenali kecerdasan dan keberaniannya, sementara dia melihat dalam dirinya seorang pemimpin yang didedikasikan untuk rakyatnya, terlepas dari ambisinya yang tak terkendali. Akhirnya mereka mencapai ruangan tempat hati Jotun beristirahat. Artefak itu bersinar dengan cahaya keemasan, berdenyut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Tapi sebelum mereka bisa mengklaimnya, Skallagrim muncul, dikelilingi oleh aura kegelapan. Pertempuran sengit telah dimulai. Skallagrim menggunakan sihir untuk memanipulasi lingkungan, tetapi Astrid dan Hjalmar bekerja sama berhasil menetralkannya. Astrid mengalihkan perhatiannya saat Hjalmar menancapkan pedangnya ke dada penyihir, mengakhiri hidupnya. Dengan kematian Skallagrim, Draugr itu runtuh dan pertempuran di lembah berakhir. Tetapi ketegangan antara kedua klan telah muncul kembali. Mereka berdua menginginkan hati Jotun dan tidak ada yang mau menyerah. Saat itulah pengkhianatan itu terungkap. Salah satu penasihat Hjalmar, Sigvard, yang diam-diam bekerja untuk Skallagrim, mencoba mencuri artefak itu. Dalam tindakan putus asa, Sigvard menyerang Astrid, tetapi Hjalmar menghentikannya, membunuhnya dengan pukulan cepat. Menyadari harga yang akan ditimbulkan oleh keserakahan hati Jotun, Hjalmar membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menghancurkan artefak itu, memecahnya menjadi 1000 bagian. Astrid awalnya terkejut mengenali kebijaksanaan tindakan itu. Tanpa hati Jotun, klan tidak akan memiliki alasan untuk melanjutkan perang. Saat Fjord kembali damai, klan meninggalkan medan perang. Para pemimpin mereka merenungkan apa yang telah mereka hilangkan dan peroleh. Astrid dan Hjalmar mengucapkan selamat tinggal dengan rasa hormat baru. Keduanya memahami bahwa terlepas dari perbedaan mereka, mereka adalah penjaga masa depan yang bisa lebih cerah. Kamera kembali ke Fjord, sekarang sunyi. Sementara narator menutup, di dunia di mana pengkhianatan dapat menghancurkan kerajaan dan perang memakan, bahkan yang terkuat sekalipun, dalam pengorbanan dan keberanianlah kita menemukan penebusan. Legenda klan Björnulf dan Skaldvik akan bergema selama berabad-abad, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penyintas era di mana darah dan kehormatan menguasai segalanya. Dengan satu penekanan drum terakhir, layar meredup, mengakhiri video.